Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anonymous block dan kursor. Di PostgreSQL, PL atau PKSQL, atau panjang dari Procedural Language, PostgreSQL SQL digunakan untuk menambahkan logika pemrograman seperti loop, conditional statement, atau if-else, adanya variabel, dan kontrol alur ke dalam SQL di PostgreSQL. Nah, anonymous block dan kursor adalah bagian dari PLSQL itu sendiri. PLSQL ini sebenarnya awalnya ada di Oracle, namun di Postgre pun juga ada. Kalau di Oracle hanya PLSQL, kalau yang di Postgre PGSQL, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara SQL biasa dan PLSQL. Kalau SQL biasa itu kan hanya mendukung query di SQL saja. Tapi kalau PG, PGSQL ini mendukung logika pemrograman prosedural. SQL biasa ini tidak bisa menggunakan loop, kondisi atau variabel. Tapi kalau PGSQL ini mendukung untuk loop, kondisi if else dan variabel. Kemudian SQL biasa ini tidak memiliki mekanisme untuk error handling, tapi kalau PLPG SQL ini memiliki mekanisme exception untuk menangani kesalahannya. Kemudian ini definisi dari anonymous block dalam PostgreSQL. Jadi anonymous block ini dalam PostgreSQL adalah blok kode PLPG-SQL yang tidak memiliki nama, makanya disebut anonymous, dan digunakan untuk menjalankan sejumlah instruksi SQL dan logika pemrograman secara langsung. Ciri-cirinya yang pertama tidak disimpan sebagai objek dalam database, dapat digunakan untuk tugas sementara atau percobaan, kemudian digunakan untuk menjalankan instruksi kompleks dalam satu blok tanpa perlu membuat fungsi. Kemudian memulai dengan kata kunci do diikuti dengan blok PGPGS. Kemudian ini struktur anonymous blocknya di PostgreSQL. Pertama pasti ada do, kemudian begin, terus ada instruksi SQL-nya atau logika pemrogramannya, kemudian ada end. Nah, do ini menginstruksikan bahwa PostgreSQL itu untuk mulai mengeksekusi kode PLSQL-nya, kemudian tanda $delimiter ini menandai awal dan akhir dari blok PLPGSQL itu, kemudian ada begin sama end juga. Kemudian ini contoh anonymous block, kita melakukan deklarasi apa sih deklarasi variabel yang kita gunakan. Di sini ada variabel total sales, tipenya integer, kemudian ada begin. Kita mau mengambil nilai total penjualan, kita select sum quantity into, kita masukkan nanti di total sales dari tabel sales. Kemudian di sini ada logika pemrogramannya, jika total sales lebih dari 20, maka dia akan memberikan notifikasi total penjualan lebih dari 20. Kalau enggak, dia bilang total penjualan kurang dari sama dengan 20. Nah, nih. Nah, kayak gitu ya. Oke, keuntungannya untuk menggunakan anonymous block ini, eksekusinya dinamis, dapat menjalankan blok code, dapat membuat atau menyimpan fungsi di database-nya, kemudian fleksibel, dapat digunakan untuk menjalankan instruksi satu kali, eksperimen atau tugas sementara, kemudian juga bisa diintegrasikan dengan SQL, mendukung kombinasi instruksi antara SQL dengan logika PGSQL, jadi memungkinkan kontrol yang lebih kuat dalam eksekusinya. Nah, kapan kita perlu menggunakan anonymous block? Ketika perlu menjalankan tugas sekali saja tanpa perlu menyimpan kode, maka kita bisa menggunakan anonymous block. Kemudian saat melakukan eksperimen atau testing terhadap instruksi SQL, karena kan bisa memberikan notifikasi ya atau exception tadi, nah kita bisa menggunakan anonymous block ini. Kemudian ketika ingin mengeksekusi kode PLSQL secara dinamis tanpa membuat fungsi, kita juga bisa menjalankan anonymous block ini.
Nah, ini contoh studi kasusnya. Misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki tabel sales dan employee di database PostgreSQL. Kemudian perusahaan ini memberikan bonus kepada karyawan yang mencapai target penjualan tertentu. Mereka ingin menjalankan perhitungan bonus ini satu kali aja tanpa menyimpan logikanya dalam fungsi yang tetap. Nah, karena ini adalah proses sementara aja kan. Nah, selain itu jika ada karyawan tidak mencapai target akan diberikan notifikasi. Gimana caranya? Nah, di sini ada kriteria-kriterianya. Berarti kan di sini harus ada fungsi if else-nya ya. Kalau penjualan lebih dari 500.000, mereka dapat 10% dari total penjualan. Kalau antara 300 sampai 500, mereka dapat 5% dari total penjualan. Nah, gimana query itu bisa menghasilkan value yang seperti ini? Kalau SQL biasa kan nggak bisa, makanya kita menggunakan PLSQL, salah satunya tadi anonymous block tadi. Seperti itu. Jika penjualan di bawah 300 nggak dapat bonus ya. Nah, solusinya gimana ya? Kita gunakan anonymous block untuk menghitung bonus sementara dari tabel sales dan employee. Kemudian memperbarui kolom total bonus di tabel employee. Langkah-langkahnya apa yang perlu dilakukan? Ya, kita harus mendeklarasikan variabel dulu untuk menyimpan data sementaranya itu. Kemudian iterasi melalui setiap karyawan untuk menghitung bonus mereka berdasarkan total penjualannya. Kemudian nanti kita perbarui tabel employees dengan nilai bonus. Nah, jika karyawan tidak mendapatkan bonus, maka akan ada tampilan peringatan kan nanti. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini contoh anonymous block-nya. Kalian bisa uh, cermati satu persatu tiap barisnya. Ini ada uh, deklarasi variabelnya, kemudian nilai target salesnya. Kita mulai dengan bikin, kemudian ada perulangan. Kita ambil employee ID sama employee name-nya, terus kita buat loop. Kemudian kita jumlahkan total penjualannya, terus kita mulai hitung bonusnya. Nah, nah ini ada uh, notifikasinya bahwa karyawan tidak mendapatkan bonus karena total penjualannya tidak sesuai target. Terus kemudian, nah di sini kita menambahkan nilainya, kita mengupdate total bonusnya seperti ini. Kemudian ada juga notifikasi jika bonus diberikan. Nah ini misalnya dihilangkan juga nggak masalah sih. Nah nanti hasilnya seperti ini, ada notifikasinya juga. Kemudian tabelnya juga akan terupdate seperti itu. Nah tadi anonymous block di sini ada juga yang namanya kursor. Kursor adalah pointer yang digunakan untuk mengambil dan memproses hasil query baris per baris dalam PostgreSQL. Nah, kursor ini memberikan cara untuk memanipulasi hasil query yang besar secara efisien. Mengapa kita perlu menggunakan kursor? Yang pertama, dia itu kalau kita menggunakan kursor, kita bisa mengolah hasil query yang besar secara bertahap. Jadi di batch per batch seperti itu. Nah, kemudian adanya fleksibilitas untuk membaca data satu persatu. Hal ini dapat mengurangi penggunaan memori saat memproses banyak sekali data. Kalau yang tadi anonymous block kan konsepnya sekali waktu. Kalau datanya nggak terlalu banyak sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai jutaan, puluhan juta datanya, nah lebih baik kita menggunakan kursor tadi. Nah, tipe kursor itu sebenarnya ada dua, implisit sama eksplisit. Nah, implisit kursor itu sebenarnya ketika kita menjalankan select, insert, update, delete. Nah, untuk mengeksekusi query-nya sebenarnya si Postgres sendiri itu juga sudah menerapkan kursor ini. Jadi dia mengolahnya per baris dan per batch seperti itu, nggak langsungan. Nah, secara eksplisit kita bisa mendeklarasikan secara manual oleh kita sebagai pengguna untuk mengontrol hasil query-nya secara langsung. Nah, ini cocok untuk hasil query yang sangat besar atau logika yang kompleks. Langkah-langkah menggunakan kursor sama, kita deklarasikan dulu. Terus nah kalau di sini uh, ada proses untuk membuka kursor, kemudian ada mengambil baris dan hasilnya, kita fetch datanya, kemudian kita juga ada proses untuk menutup kursornya setelah selesai. Nah, ini perbedaan eh, struktur sintaksis dari kursor dan juga tadi anonymous block. Kalau di anonymous block kan tidak ada fetch-nya, kalau di sini ada fetch karena dia bekerjanya memang kayak di
bagi di batch, nggak langsung jadi satu kesatuan seperti itu. Nah, kapan kita perlu menggunakan kursor? Ketika Anda perlu menentukan kontrol penuh atas pengambilan data baris per baris. Saat bekerja dengan hasil query yang besar, di mana mengambil semua data sekaligus dapat menggunakan memori yang besar, maka Anda harusnya menggunakan kursor agar pengambilan datanya tidak secara langsung satu kali, tapi bisa bertahap. Kemudian untuk aplikasi atau logika yang memerlukan pengolahan data satu persatu seperti perhitungan total, pembaruan yang bertahap, seperti itu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan kursor? Kelebihannya adalah memungkinkan pemrosesan hasil query yang besar tanpa memuat seluruh data ke memori sekaligus. Kemudian memberikan kontrol yang lebih baik saat bekerja dengan query yang kompleks. Kekurangannya adalah eksekusinya jadi lebih lambat dibanding operasi batch di SQL. Nah, ah, operasi batch di SQL itu misalkan pengambilan data berdasarkan kriteria tertentu itu namanya per page. Seperti itu. Nah, kemudian membutuhkan lebih banyak kode dan logika dibanding eksekusi SQL secara langsung. Ini contoh studi kasusnya dengan studi kasus yang sama seperti tadi kita ingin memberikan bonus, tapi kita mencoba membuatnya dalam bentuk kursor. Sama, kursor biasanya diletakkan di dalam function. Jadi kita membuat function dulu di sini, hitung bonus karyawan, kemudian kita jalankan, ada open, ada fetch, kemudian ada close. Kemudian kita bisa menjalankan kursornya karena ini berbentuk function, kita panggil functionnya hitung bonus karyawan. Ketika sudah dijalankan nanti datanya akan terisi seperti itu. Oke, bahan diskusi coba nanti kalian buat anonymous block dan kursor dari tabel-tabel yang Anda miliki, kemudian jelaskan hasil dari query yang Anda buat itu seperti apa. Kemudian ini contohnya ketika nanti diterapkan. Jadi misalkan kita punya tabel employee ya. Awalnya total bonusnya itu kita kosongin dulu. Awalnya seperti ini, 0 semua. Kita pengen memberikan bonus kepada employee-employee ini. Nah, gimana caranya? Ada dua, tinggal di copy paste aja. Jadi di setiap slide tadi sebenarnya seperti biasa ada code-nya yang bisa dicoba-coba ya. Mana ya? Oh, ini di solusi. Kadang ada di solusi, kadang ada di studi kasusnya. Silakan dicoba ya di sini ya. Oke, silakan tinggal di copy pastekan. Dari mulai awal itu ada ya, membuat tabelnya, tidak perlu membuat tabel sendiri. Kalau mau dicoba dari sini, itu bisa. Nah, ini mulai dari create tabelnya. Ini juga ada di sini, bisa dicoba. Kemudian kita jalankan untuk anonymous block-nya. Sudah, ini terlihat bahwa karyawan David tidak mendapatkan bonus total penjualannya hanya 100.000 kurang dari aturannya tadi. Kemudian ada tanda do berarti sudah dikerjakan. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, sudah ada ya, ini total bonusnya. Jadi seperti itu. Fungsinya apa? Kan kalau misalkan pakai query biasa kan kita nggak bisa ya, kesulitan ya. Makanya kita menggunakan yang namanya anonymous block ini atau kursor. Kursor juga bisa. Di sini contohnya kursor. Nah, untuk menambahkan operasi-operasi logika di query kita seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan anonymous block, kapan menggunakan kursor, uh, anonymous block itu bisa digunakan kalau datanya nggak terlalu banyak. Jadi kita bisa langsung run sekali jalan, kita bisa tahu total uh, query-nya, hasil dari query-nya. Tapi kalau misalkan data kita sampai jutaan, puluhan juta seperti itu, mungkin kita lebih baik menggunakan kursor karena dia memprosesnya itu tidak memakan terlalu banyak memori karena dia konsepnya per page seperti itu di fetch. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan
coba untuk membuat anonimus block dan kursor dari tabel masing-masing. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.